Salam sukses dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Victor Alexander Lim. Saya di sini akan menjelaskan kepada Anda mengenai kelas online Hypnosis for Business. Jadi, apa yang Anda dapatkan selama mengikuti kelas online ini? Ya, ini hal yang perlu Anda ketahui di awal. Yang menjadi kerangka dasar dari kelas online ini adalah yang namanya siklus kesuksesan. Ya. Dimulai dari keyakinan atau belief, kemudian sikap mental atau attitude, kemudian bertindak atau action, dan hasil atau result. Yang penting Anda ketahui, 4 hal ini berproses terus, karena itu disebut siklus. Jadi dari keyakinan, sikap mental, bertindak, hasil, keyakinan, sikap mental, bertindak, ini muter terus ya, berulang-ulang. Karena perjalanan panjang untuk meraih kesuksesan, Anda pasti mengalami lika-liku. Ya. Pasti Anda butuh proses, butuh konsistensi. Karena itu disebutkan siklus kesuksesan. Anda bersiklus sampai kapan? Sampai hasil itu sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kalau hasil ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan, berarti Anda sukses. Jadi kata kunci sukses itu sebetulnya memiliki tujuan. Dan kalau tujuan tercapai, ya sukses, begitu saja. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat ya, supaya Anda juga memahami dengan baik. Nanti selama mengikuti kelas online, Anda akan dapat lebih dalam lagi wawasannya. Ya. Pertama tentang keyakinan ya. Keyakinan itu terkait ada 2 hal yang penting, yaitu keyakinan sukses terkait dengan visi dan tujuan hidup Anda. Ya. Kadang disebut impian. Intinya adalah Anda mau kemana. Apa sih goal Anda? Apa sih tujuan hidup Anda? Ini harus jelas. Kalau Anda sudah tentukan, saya tujuannya ini, Anda harus yakin itu bisa dicapai. Kemudian keyakinan yang lain yang sangat mendasar, apalagi kalau Anda berbisnis, butuh yakin memiliki kapasitas kemakmuran yang besar. Jadi gini, ilustrasinya kapasitas kemakmuran itu seperti ember ya. Setiap orang ini punya kapasitas kemakmuran, punya embernya masing-masing dengan ukurannya masing-masing. Katakanlah ukurannya 1 liter. Kalau ember ini Anda taruh di luar rumah ya, di tempat terbuka waktu sedang hujan deras, airnya berlimpah ya. Tapi karena kapasitas ember Anda cuma 1 liter, ya dapatnya cuma 1 liter. Padahal hujannya sangat deras loh, tapi karena embernya cuma segitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan air kemakmuran lebih banyak, entah 10 liter, 100 liter, bahkan mungkin 1000 liter, yang harus diganti pertama kali apa? Embernya. Ya, ukurannya harus diperbesar. Keyakinan terhadap kemakmuran, ya. Anda punya hak, punya kemampuan lebih sukses, punya keberlimpahan yang sangat luar biasa. Itu harus diyakini dulu. Karena kalau itu tidak diyakini, Anda mau mencapai visi dan tujuan hidup yang seperti apa? Ya, jadi kapasitas kemakmurannya diperbesar, tujuan itu baru bisa tercapai. Yang kedua adalah sikap mental. Jadi setelah punya keyakinan, nah ini mulai masuk nih, pola pikir dulu atau mindset. Setelah pola pikir, sikap mental sukses. Kemudian lebih dalam lagi, sikap mental bisnis. Kenapa kok sikap mental sukses saja belum cukup? Nah, Anda mau sukses di bidang apa? Kalau Anda sukses di bidang bisnis, Anda harus punya sikap mental bisnis. Contoh, kalau Anda berbisnis, sudah belajar banyak hal, tapi sikap mentalnya masih gaya karyawan. Kira-kira bisa nggak sukses? Bisa nggak hasilnya maksimal? Kayak gayanya masih karyawan. Ya, Anda harus punya gaya seorang pebisnis, baru hasilnya luar biasa. Ya. Hasil bisnisnya akan besar. Jadi Anda perlu belajar, nanti Anda akan belajar, kemudian tentu berubah. Ya. Anda berubah
punya sikap mental yang menunjang. Yang ketiga adalah bertindak atau action. Bertindak ini termasuk Anda belajar hal-hal baru. Anda belajar keterampilan. Anda harus membiasakan diri dong melakukan hal-hal ya aktivitas bisnis Anda. Kalau Anda misalkan bisnis online, ya Anda harus terbiasa dengan hal-hal yang online, entah digital marketing, memanfaatkan media sosial untuk promosi, belajar copywriting, segala macam. Karena Anda ingin sukses di bisnis online, ya kan? Karena itu memang aktivitas bisnisnya seperti itu. Anda harus punya planning, rencana, strategi, dan segala macam. Ketika Anda eksekusi, Anda lakukan, lalu apa yang terjadi? Pasti ada hasilnya. Jadi setiap apa yang Anda lakukan itu ada impact-nya, ada dampak atau hasil. Ya, tinggal hasilnya dilihat aja. Kalau hasilnya sesuai, berarti sukses. Kalau tidak sesuai, berarti ya kurang memenuhi syarat lah, kurang sesuai harapan. Ya Anda cek, Anda evaluasi, mana yang perlu diperbaiki. Perbaiki diri Anda juga kalau perlu. Anda terus berusaha hingga melakukan terus hingga sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Jadi kesuksesan itu sebetulnya adalah hasil atau buah dari apa yang Anda lakukan. Sesederhananya seperti itu, karena ini terus bersiklus. Nah, saya mau jelaskan bahwa poin 1 dan 2 ini terkait dengan apa yang namanya clarity atau kejelasan. Apa maksudnya gitu ya? Jadi gini, yakin dan sikap mental ini memberikan kejelasan. Anda tahu medan pertempurannya, Anda tahu keadaan lapangannya mau kemana gitu loh perginya. Ya, contoh, kalau misalkan Anda ingin berpergian, tapi cuacanya nggak menentu, tidak mendukung, mungkin ada kabut tebal sehingga menghalangi Anda melihat jalan aja nggak terlihat, samar-samar hanya beberapa meter di depan Anda. Itu artinya Anda tidak dapat kejelasan. Kira-kira gimana? Anda mungkin takut, atau mungkin kalau terpaksa melangkah ya ala kadarnya. Bahkan karena melangkah 1-2 langkah takut lalu kembali lagi. Ya, artinya Anda tidak kemana-mana. Anda tidak melangkah jauh. Ya. Kalau begitu mau sukses dari mana? Melangkah aja takut. Ya. Itu karena apa? Tidak ada kejelasan. Tapi ketika kabut itu berkurang, sirna, bahkan kabut itu lenyap, Anda akan melihat dengan jelas. Nah, dari situ tahu Anda mau melangkah kemana. Ya. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, siklus kesuksesan ini kan butuh konsistensi dong, ya, karena ini berproses. Karena tidak ada orang sukses itu 1, 2, 3 langkah lalu sukses. Atau nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sukses. Terjadi sesuatu kebetulan lalu sukses, tidak ada. Karena sukses itu sesuatu yang harus Anda tentukan mau kemana, ada rencana, ada eksekusinya, ada hasilnya, belajar dari hasil itu kalau tidak sempurna, ya belajar dari kegagalan, Anda coba lagi bangkit, ini bersiklus terus. Butuh konsistensi. Yang bisa Anda lakukan adalah memaksimalkan siklus ini. Nah, gimana cara memaksimalkannya? Caranya Anda harus belajar tentang yang namanya self-regulation atau regulasi diri. Regulasi diri ini apa ya? Regulasi diri ini gampangannya adalah cara mengelola emosi, cara mengelola diri Anda, mengatur Anda, supaya apa yang aspek dalam diri Anda ini bisa seirama dengan aktivitas atau tujuan bisnis Anda. Ya, itulah regulasi diri. Nah, dalam psikologi mutakhir, regulasi diri ini sangat penting. Ya. Salah satunya adalah menekankan pada yang namanya terapi diri. Di kelas online ini, Anda akan dikenalkan dengan hipnoterapi, teknik pemberdayaan pikiran bawah sadar, yang tujuannya adalah supaya Anda menjalankan siklus ini dengan hasil yang semaksimal mungkin. Karena Anda memberdayakan kemampuan pikiran bawah sadar, potensi terbaik Anda,
Kemudian Anda juga mengelola emosi Anda. Anda menjaga sehingga Anda tetap powerful dalam melakukan sesuatu hingga akhirnya Anda menjadi sukses. Nah, itu inti dari kelas online ini. Saya harap Anda bisa menyimak ya, karena apa yang sudah disajikan dalam materi seluruh kelas online ini itu nggak cuma teori, tidak cuma motivasi, nggak cuma mungkin akan memberikan inspirasi, ide bisnis, atau membuat Anda mengevaluasi, merefleksikan diri Anda, tapi lagi-lagi bersifat motivasional atau teori, bukan. Karena semuanya ini ujungnya adalah regulasi diri, yaitu ada praktek atau melakukan terapi diri dengan hipnoterapi. Ya, yang penting, saran saya, ini rekomendasi untuk Anda semua, supaya memaksimalkan proses belajar Anda simak baik-baik, Anda buka pemikiran Anda, ya, Anda jangan menolak dulu, Anda pelajari aja. Saya yakin Anda akan dapat banyak hal, dan yang penting nanti Anda bisa melakukan hipnoterapi secara mandiri. Oke, begitu secara umum apa yang akan Anda temui selama mengikuti kelas online ini.